Makrifat ini wajjahu wajhiyah, menyerahkan wajah diri ke hadirat Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan, dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukannya. Surah Al-An'am ayat 79. Inilah ayat pemutus segala arah. Inilah ikrar suci dari lisan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi lentera bagi para salik yang menapaki jalan makrifat. Dalam ilmu syariat, ayat ini menjadi bacaan dalam doa iftitah. Namun dalam ilmu makrifat, ia bukan sekadar bacaan, melainkan pemusatan ruhani, penyerahan total, dan penghilangan segala wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi adalah pengakuan dan kesadaran bahwa seluruh gerak dan arah eksistensi diri tidak lagi tertuju kepada dunia, nafsu, kehendak, ambisi, atau bahkan syurga, tetapi semata-mata tertuju kepada Zat yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya, yang Maha Awal tanpa permulaan dan Maha Akhir tanpa penghabisan. Wajah yang dimaksud dalam ayat ini bukan sekadar wajah lahiriah, tetapi arah ruhani, niat batin, maksud hidup, dan inti kesadaran. Disinilah letak permulaan segala makrifat. Ketika seorang hamba menyerahkan bukan hanya amal, tetapi wajah jati dirinya. Ketika seorang salik mengucapkan kalimat tersebut dari hatinya yang paling dalam, maka ia tengah melakukan penyaksian, bukan hanya pengakuan. Ia menyaksikan bahwa semua arah selain Allah adalah kesesatan. Ia menyadari bahwa selama wajahnya masih condong kepada selain Allah, maka ia belum sampai kepada keikhlasan yang hakiki. Maka ia berpaling dari segala bentuk penghambaan kepada makhluk, pangkat, jabatan, pujian, atau bahkan dirinya sendiri, dan mengarahkan wajahnya secara total kepada pencipta langit dan bumi. Disinilah makna makrifat mengambil tempat. Disinilah seorang hamba menanggalkan segala yang bukan Allah. Bahkan jika ia masih berharap syurga atau takut neraka, maka wajahnya belum sepenuhnya tertuju kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ayat 112 menegaskan, Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. Bahkan siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya. Menyerahkan wajah kepada Allah adalah perumpamaan tertinggi dalam ilmu makrifat, yang menandakan penyelarasan seluruh jiwa, raga, dan ruh kepada kehendak Allah. Ia bukan sekadar penyerahan lisan, melainkan kesadaran eksistensial bahwa tidak ada lagi aku selain kehendak Allah semata. Ketika seseorang berkata, Inni wajjahtu wajhiya, maka ia sedang berkata, aku bukan lagi milikku, aku bukan lagi milik dunia, aku bukan lagi makhluk, aku hanya milik Allah. Kalimat ini bukan hanya pondasi tauhid, tetapi inti dari segala bentuk ketaatan dan puncak dari segala bentuk penghambaan. Dalam perjalanan makrifat, wajah yang diserahkan itu adalah wajah batin. Ia bukan wajah yang dilihat manusia, melainkan wajah yang Allah pandang dalam lubuk kalbu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Maka wajah yang dimaksud adalah wajh al-qalb, wajah hati arah ruhani yang tertuju kepada Allah. Jika hati masih berpaling kepada dunia, kepada makhluk, kepada pujian, kepada ambisi pribadi, kepada kepentingan diri, maka wajah itu belum sungguh-sungguh tertuju kepada Allah. Inilah sebabnya, mengapa orang yang berjalan di jalan makrifat selalu mengawali perjalanannya dengan penyucian niat, pelepasan ego, dan penghilangan sifat merasa memiliki. Karena selama wajah batin itu masih mendua, maka tidak akan pernah terjadi penyaksian yang hakiki. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 115, "Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah." Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Ayat ini tidak ditujukan kepada mata lahir, tetapi kepada mata batin. Wajah Allah bukan terletak pada arah utara, selatan, timur, atau barat, tetapi pada kehadiran ilahiyah yang meliputi segala sesuatu. Dalam ilmu makrifat, ayat ini menyatakan bahwa siapa yang telah menanggalkan keakuan dan mengarahkan batinnya semata-mata kepada Allah, maka ia akan menyaksikan wajah Allah dimanapun ia berada. Bahkan dalam tiap-tiap perkara, dalam tiap-tiap nafas, dalam tiap gerak dan diam, ia melihat bahwa segala sesuatu adalah perwujudan dari sifat-sifat Allah. Bukan dalam arti Allah menyatu dengan makhluk, tetapi makhluk tidak punya wujud kecuali dengan kehendak Allah.
Maka kesadaran ini menghapus hijab keakuan dan menyingkap tabir ketuhanan. Wajah adalah lambang arah. Maka ketika disebut aku menghadapkan wajahku kepada Allah, yang dimaksud bukanlah sekadar membalik wajah secara jasmani, melainkan membalik arah hidup, membalik niat, membalik nafsu, membalik seluruh tenaga batin menuju satu titik pusat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam makrifat, wajah bukan hanya bagian tubuh, tetapi lambang orientasi eksistensial. Wajah hati yang benar-benar tertuju kepada Allah adalah wajah yang tidak menoleh kepada dunia, tidak menoleh kepada amal, bahkan tidak menoleh kepada surga dan pahala. Ia semata-mata ingin Allah karena Allah. Ia mencintai karena Allah adalah kekasih mutlak yang tak dapat dibandingkan dengan apapun. Para arif billah menyatakan bahwa makna terdalam dari Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard adalah fana dalam tauhid, yakni hilangnya seluruh bentuk kesadaran tentang makhluk dan hadirnya kesadaran tentang satu-satunya yang benar-benar ada, Allah. Fana bukan berarti hilang secara jasmani, tetapi hilang secara maknawi. Dirimu tetap ada secara lahiriah, tetapi batinmu telah hilang dari rasa memiliki, rasa merasa, rasa menguasai. Tidak ada lagi aku yang beramal, aku yang berzikir, aku yang suci, karena semuanya adalah Allah. Bukan berarti engkau adalah Allah, tetapi engkau telah musnah di hadapannya. Engkau tidak lagi memandang dirimu ada. Engkau hanya menjadi saluran bagi kehendaknya. Hal ini ditegaskan dalam hadits qudsi yang agung, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam syahihnya. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, menjadi tangannya yang ia memukul dengannya, dan menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Jika ia memohon kepadaku, pasti aku beri. Meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Al-Bukhari, kitab Ar-Riqaq. Dalam maqam ini, aku bukan lagi pelaku, aku bukan lagi pusat, yang ada hanyalah Allah. Maka salik yang telah sampai pada pemahaman ini tidak akan pernah merasa ujub dengan amalnya, tidak akan merasa tinggi dengan zikirnya, tidak akan merasa suci dengan syariatnya, karena ia menyadari bahwa semua itu hanyalah tajalli dari kehendak Allah semata. Maka siapa yang menghadapkan wajahnya kepada Allah dengan penuh keikhlasan, berarti ia sedang menyerahkan seluruh eksistensinya, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Inilah hakikat Islam yang sebenarnya, yakni penyerahan total tanpa sisa. Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 83, "Afaghaira dini lillahi yabghun, walahu aslama man fi las-samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un." Apakah mereka mencari agama selain agama Allah, padahal kepadanya telah berserah diri segala sesuatu yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka akan dikembalikan. Segala sesuatu, baik manusia, malaikat, hewan, bahkan batu sekalipun, tunduk kepada Allah. Namun tidak semua menyadari ketundukannya. Disinilah letak perbedaan antara Islam lahir dan Islam batin. Islam lahir tunduk karena syariat, Islam batin tunduk karena cinta. Dalam makrifat, tunduk kepada Allah bukanlah karena takut akan siksanya atau berharap surganya, tetapi karena menyaksikan bahwa hanya Dia yang layak ditaati. Kalimat Inni wajjahtu wajhiya dalam maqam ini menjadi kalimat penyaksian cinta tertinggi, bahwa tidak ada lagi selain Dia, maka aku hilang, maka aku lenyap, maka aku tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Para wali Allah berkata, makrifat bukanlah mengenal Allah dengan akal, tetapi menyaksikan Allah dengan hati. Maka selama wajah batin kita masih tertuju kepada akal, kepada pemahaman duniawi, kepada logika, kepada perhitungan, maka wajah itu belum benar-benar tertuju kepada Allah. Karena Allah tidak dapat dipahami oleh akal, tidak dapat dikepung oleh pikiran, tidak dapat dibatasi oleh logika. Allah hanya dapat dikenal melalui cahaya yang Dia letakkan di dalam hati hambanya. Itulah cahaya ma'rifat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ardi. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dalam tafsir ma'rifat, cahaya Allah bukan cahaya fisik. Ia bukan cahaya matahari, bukan cahaya lampu. Ia adalah cahaya kesadaran ilahiyah yang menerangi hati manusia. Siapa yang diberikan cahaya ini, maka ia akan melihat bahwa tidak ada wujud selain Allah. Ia akan menyaksikan bahwa seluruh makhluk adalah manifestasi dari sifat-sifatnya.
Maka ketika ia menghadapkan wajahnya kepada Allah, sesungguhnya ia sedang membuka tirai kegelapan dari hatinya agar cahaya itu masuk, memenuhi, membakar ego, dan menjadikannya cermin murni bagi nama-nama Allah. Di titik ini, seorang salik akan mulai merasakan getar di antara dua keningnya, rasa seperti terfokus dalam satu titik yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Itulah pusat kesadaran batin, tempat cahaya makrifat mula-mula muncul. Ia bukan dari otak, bukan dari kepala, melainkan dari hati yang telah dijernihkan. Saat wajah batin itu benar-benar tertuju kepada Allah, maka yang muncul adalah zauk, yakni rasa spiritual yang bukan hasil belajar, tetapi hasil penyaksian. Maka kalimat inni wajjahtu wajhiya adalah pintu gerbang yang membelah dua dunia, dunia zahir dan dunia hakikat. Ia adalah kalimat para nabi, kalimat para aulia, kalimat yang membawa seorang hamba menembus hijab, melewati makam-makam zikir dan amal, hingga sampai pada makam mahabbah, makam tajalli, makam fana, dan akhirnya makam baka. Terdapat sebuah makalah yang terkenal dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah yang berkata, matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Bukan mati jasmani, tetapi matinya ego, matinya kehendak diri, matinya wajah yang selain Allah. Dalam kalimat inni wajjahtu wajhiya terkandung makna kematian segala yang bukan Allah. Ia adalah ekspresi penyerahan mutlak seperti anak kecil yang tidak lagi tahu kemana harus menghadap kecuali kepada ibunya. Tetapi dalam makrifat bukan kepada ibu ia menghadap, melainkan kepada Zat yang Maha Kasih dan Maha Nyata. Allah bukan hanya pencipta tetapi juga sumber, tujuan, bahkan inti dari segala wujud. Maka dalam menghadapkan wajah kepada Allah, engkau bukan sekadar berpaling dari dunia, tetapi berpaling dari segala selainnya, termasuk dirimu sendiri. Dalam surah Al-Fathir ayat 15, Allah berfirman, Ya ayyuhal nasu antumul fuqara'u ila lillahi walillahu huwal ghani'ul hamid. Wahai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah, dan Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ketika wajah batin telah benar-benar tertuju kepada Allah, maka seorang hamba menyadari kefakirannya secara mutlak. Ia tidak lagi menyandarkan apapun kepada dirinya, baik amal, ilmu, kekuatan, atau bahkan pemahamannya tentang Allah. Ia hanya berserah. Ia menyadari bahwa ia tidak punya daya, ia tidak punya wujud. Bahkan ia tidak punya hak untuk menghadap, kecuali Allah yang memberinya izin. Maka dalam makrifat penyaksian tidak bisa dipaksa. Ia adalah pemberian, ia adalah limpahan. Ia adalah karunia, bukan hasil jerih payah. Dan kalimat inni wajjahtu wajhiya adalah ungkapan penerimaan atas karunia tersebut, bahwa ia telah diizinkan Allah untuk menghadap. Disinilah letak rahasia ilahi yang tersembunyi dalam hati para kekasihnya. Mereka tidak sibuk dengan bentuk ibadah yang ramai, tetapi dengan wajah batin yang sunyi. Dalam sunyi itu mereka menyebutnya. Dalam sunyi itu mereka merindukannya. Dalam sunyi itu mereka menyaksikannya. Maka wajah batin yang tertuju kepada Allah akan terus berzikir dalam diam. Bukan hanya lisan yang berzikir, tetapi nafasnya, jantungnya, nadinya, pikirannya, semua terpusat hanya kepadanya. Dan ketika seluruh tubuh telah berzikir dalam diam, maka ia telah mencapai makam sir, yakni rahasia antara hamba dan Tuhan yang tak bisa diungkapkan oleh huruf dan kata. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hati dalam makrifat bukan sekadar pusat perasaan, tetapi pusat arah. Jika hati telah benar-benar tertuju kepada Allah, maka seluruh tubuh akan mengikuti. Jika hati masih condong kepada dunia, maka seluruh amal hanyalah tirai dari pengakuan palsu. Kalimat inni wajjahtu wajhiya bukan untuk mereka yang masih menggenggam dunia dengan erat. Ia adalah milik mereka yang telah bersih dari segala selain Allah. Maka membersihkan hati adalah langkah pertama sebelum wajah batin bisa menghadap. Dan membersihkan hati berarti menghapus seluruh bayangan selain dia, termasuk diri sendiri. Oleh karena itu, para guru makrifat menekankan pentingnya zikir nafas, karena nafas adalah detak rohani yang tak bisa dipalsukan. Nafas adalah nyawa yang tersembunyi. Jika nafas telah menyebut Allah dalam tiap tarikan dan hembusannya, maka wajah batin akan otomatis tertuju kepada Allah. Maka muncullah rasa hadir, rasa disaksikan, rasa bersama. Dan di saat itulah salik akan memahami bahwa selama ini ia tidak pernah sendiri, bahwa Allah senantiasa bersamanya, bahwa wajah Allah hadir dalam tiap detik keberadaannya. Firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 4,
wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Namun bersama dalam ayat ini bukanlah kebersamaan fisik. Allah tidak menempati ruang, Allah tidak menyatu dengan makhluk. Kebersamaan Allah adalah kebersamaan ilmu, kebersamaan kekuasaan, kebersamaan tajalli. Maka jika wajah batin telah tertuju kepada Allah, maka ia akan mulai menyadari kebersamaan itu. Bukan karena ia membayangkan Allah di sisinya, tetapi karena ia menyaksikan bahwa tiada satupun gerak yang luput dari ilmunya. Ia sadar bahwa dirinya diliputi, dikuasai dan digerakkan oleh Allah. Ketika wajah batin telah lurus tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama kali runtuh adalah persepsi tentang kedirian. Rasa memiliki atas diri, rasa mengontrol hidup, rasa menjadi pelaku, semuanya akan hancur satu demi satu. Karena dalam cahaya ma'rifat, tidak ada satupun yang wujud selain Allah. Adapun keberadaan manusia hanyalah pinjaman. Kekuatan, penglihatan, pendengaran, bahkan nyawa, semuanya bukan milik pribadi, melainkan amanah yang setiap saat dapat ditarik kembali. Maka ketika seorang hamba menyatakan inni wajjahtu wajhiya, berarti ia telah siap untuk dilucuti dari semua yang bukan Allah. Ia telah rela kosong, rela hilang, rela tidak ada demi mengenal siapa yang sebenarnya ada. Maka pertanyaan, siapa aku? Tidak bisa dijawab dengan logika, tetapi dengan pemahaman bahwa aku tidak pernah benar-benar ada secara hakiki. Dalam surah Al-Qasas ayat 88, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajhahu." Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Maka jika seluruh sesuatu akan binasa, termasuk tubuh, jiwa, langit, bumi, dan seluruh ciptaan, mengapa manusia masih bersandar pada sesuatu yang akan binasa? Dalam makrifat hanya Allah yang tidak binasa. Maka wajah yang menghadap kepada Allah adalah wajah yang tidak akan binasa, karena telah bersatu dalam tujuan kekal. Menyatu di sini bukan dalam arti hulul atau ittihad, tetapi menyatu arah, menyatu kehendak, menyatu tujuan. Wajahmu bukan untuk dunia, bukan untuk makhluk, bukan untuk dirimu sendiri, tetapi hanya untuknya. Dan hanya wajah seperti itu yang akan selamat dari kebinasaan. Mereka yang berjalan di jalan makrifat menyebut maqam ini sebagai tawajjuh, yakni keadaan batin yang selalu menghadap kepada Allah dalam segala keadaan. Tawajjuh tidak dibatasi oleh waktu sholat, zikir atau ibadah semata, tetapi sepanjang hidupnya. Dalam makan ia menghadap kepada Allah. Dalam diam, ia menghadap kepada Allah. Dalam bernafas, ia menghadap kepada Allah. Sebab ia tahu bahwa segala detik adalah milik Allah, dan segala perbuatan adalah tajalli Allah pada dirinya. Maka ia hidup dalam keadaan hudur, yakni hadir. Bukan sekadar hadir dalam ibadah, tetapi dalam seluruh keberadaan. Ia sadar bahwa tidak ada yang luput dari pandangan Allah, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Mulk ayat 14. Ala ya'lamu man khalaqa, wa huwa lil-latiful khabir. Apakah Tuhan yang menciptakan tidak mengetahui segala sesuatu? Dan dia maha lembut lagi maha mengetahui. Maka orang makrifat selalu merasa diawasi, bukan karena takut, tetapi karena cinta. Ia malu jika hatinya berpaling walau sejenak. Ia malu jika wajah batinnya tertuju kepada selain Allah. Ia merasa seperti kekasih yang selalu ingin memandang kekasihnya tanpa henti. Inilah maqam mahabbah, maqam cinta. Maka wajah yang tertuju kepada Allah adalah wajah yang selalu haus akan zatnya. Ia tidak pernah merasa cukup karena Allah terlalu agung untuk dibatasi oleh satu bentuk ibadah. Ia mencarinya di balik lafaz, di balik ayat, di balik amal, hingga menemukan bahwa dia lebih dekat daripada urat leher. Dalam surah Qa'af ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid," dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maka bagaimana mungkin seorang hamba menghadap kepada selain Allah jika yang paling dekat adalah Allah itu sendiri? Dalam makrifat, ayat ini menyentak kesadaran bahwa segala sesuatu selain Allah adalah jauh, dunia itu jauh, nafsu itu jauh. Bahkan diri kita sendiri itu jauh, yang dekat hanyalah Allah. Maka menghadap kepadanya berarti kembali kepada asal kedekatan, kembali kepada fitrah, kembali kepada tauhid yang murni. Dan ketika seorang salik telah sampai di maqam ini, maka yang tampak bukan dirinya, tetapi Allah. Ketika ia bicara, ia tidak bicara dengan dirinya. Ketika ia berjalan, ia tidak berjalan dengan kekuatannya. Ia menjadi seperti cermin yang hanya memantulkan cahaya yang jatuh padanya. Para arif menyebut keadaan ini dengan istilah fana fi Allah, yakni lenyap dalam Allah. Bukan lenyap secara fisik, tetapi lenyapnya rasa memiliki dan rasa melakukan. Ia tidak lagi berkata, aku beribadah, melainkan Allah lah yang memperjalankan ibadah ini melalui aku. Ia tidak berkata, aku menyebutnya, tetapi
Allah menyebutkan namanya melalui lidahku, maka amalnya tidak membuatnya sombong. Sebaliknya, ia menjadi hamba yang paling rendah hati karena ia menyadari bahwa dirinya hanya alat. Maka ia tidak akan meminta balasan, tidak akan merasa berjasa, tidak akan menuntut pengakuan. Ia hanya ingin dipakai oleh kekasihnya. Inilah maqam para nabi dan para kekasih Allah. Mereka tidak mencari dunia, tidak pula mencari surga. Mereka hanya mencari wajah Allah. Seperti Musa alaihissalam yang berkata, Rabbi arini anzur ilaika ya Tuhanku, perlihatkanlah zatmu kepadaku, agar aku dapat melihat kepadamu. Surah Al-A'raf ayat 143. Permintaan Musa adalah puncak dari kerinduan seorang makrifat. Ia bukan sekadar ingin mengetahui tetapi ingin menyaksikan. Dan Allah menjawab bahwa zatnya tidak dapat disaksikan oleh mata kepala. Maka makrifat bukanlah melihat dengan mata zahir, melainkan dengan mata hati. Ketika hati telah suci, maka ia akan memantulkan cahaya wajah Allah. Dan ketika seorang hamba telah mampu memantulkan wajah Allah dalam dirinya, maka itulah wajah yang tidak akan binasa. Pada titik ini, wajah batin seorang salik bukan hanya menghadap, tetapi telah menempel, menyatu, lebur dalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak lagi sekadar mengarahkan diri, tetapi telah fana di dalam hadiratnya. Segala bentuk kesadaran akan aku telah musnah. Yang tinggal hanyalah zikrullah yang mengalir dalam nafas, dalam detak jantung, dalam denyut nadi. Wajah ini bukan lagi wajah yang mencari, tetapi wajah yang telah sampai. Ia tidak gelisah lagi terhadap dunia. Ia tidak galau terhadap nasib. Ia tidak risau terhadap surga maupun neraka. Satu-satunya yang ia pikirkan adalah bagaimana agar wajah ini tidak pernah berpaling sedetik pun dari Allah. Ia hidup dalam keadaan penuh kehati-hatian, bukan karena takut akan murka, tetapi karena takut kehilangan rasa hadir. Maka bagi seorang makrifat, terputus dari rasa hadir kepada Allah adalah musibah yang paling besar, lebih daripada kehilangan seluruh dunia. Wajah yang menghadap kepada Allah telah merasakan makna kalamnya dalam surah Al-Baqarah ayat 142, Qul lillahil masyriqu wal maghribu yahdiya man yasha'u ila siratin mustaqim. Katakanlah, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus bukanlah garis lurus di tanah, tetapi garis ruhani dalam batin yang selalu menuju kepada Allah tanpa belok ke kanan atau kiri. Setiap kali engkau menoleh kepada makhluk, engkau telah keluar dari garis itu. Setiap kali engkau berharap kepada selain Allah, engkau telah menyimpang. Setiap kali engkau merasa memiliki, engkau telah membelok. Maka yang berjalan dalam Syirat Al-Mustaqim bukanlah yang hanya membaca surat Al-Fatihah, tetapi yang wajah batinnya lurus, tak berbelok kepada selain Allah. Dan hanya mereka yang wajahnya selalu tertuju kepadanya, yang mampu menapaki Syirat Al-Mustaqim itu hingga akhir. Para arif billah menjelaskan bahwa maqam wajah ini merupakan syarat maqam musyahadah, penyaksian terhadap kehadiran Allah. Dalam maqam ini tidak ada lagi hijab antara hamba dan Tuhannya, karena seluruh lapisan nafsu telah ditanggalkan. Ia telah meninggalkan 5 tingkatan hijab: syahwat, ghaflah, lalai, ujub, bangga diri, takabur, sombong, dan ria, pamer. 5 hijab ini adalah 5 tembok tebal yang selama masih berdiri, maka wajah batin tidak akan mampu menembus kehadiran Allah. Maka bagi para salik, menghancurkan kelima hijab ini adalah jihad terbesar. Dan saat seluruhnya runtuh, wajah ruh akan menghadap kepada zat yang tidak pernah tertutup oleh apapun. Inilah makna dari sabda Nabi Muhammad SAW. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa dia melihatmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Makna melihat Allah dalam hadis ini bukan melihat dengan mata lahir, tetapi melihat dengan mata batin, dengan cahaya makrifat. Dan mata batin hanya bisa melihat apabila wajahnya tertuju kepada Allah tanpa hijab. Di sini tidak cukup hanya dengan ilmu, tidak cukup hanya dengan zikir lisan, tidak cukup hanya dengan salat. Harus ada kehendak untuk melepaskan segala selain Allah. Harus ada keberanian untuk mengosongkan hati dari selain Dia. Harus ada kemauan untuk hancur agar bisa dibentuk kembali dalam bentuk yang lebih murni, sebagai hamba yang hakiki. Dalam surah Al-A'la ayat 14 dan 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qad aflaha man tazakkara, wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri. Dan ia menyebut nama Tuhannya, lalu ia salat. Penyucian di sini adalah pembersihan wajah batin dari segala arah yang lain.
Menyebut nama Tuhan adalah tanda bahwa hatinya selalu terhubung dengannya. Dan sholat adalah simbol puncak kepasrahan total. Maka wajah yang tertuju kepada Allah bukan hanya dalam ibadah ritual, tetapi dalam seluruh detik kehidupan. Bahkan ketika ia diam, ia tetap dalam sholat batin. Ketika ia berjalan, ia dalam rukuk kesadaran. Ketika ia tidur, ruhnya tetap dalam sujud kepada Zat yang maha menguasai malam dan siang. Ia tidak pernah keluar dari keadaan inni wajjahtu wajhiya, karena hidupnya telah menjadi zikir yang panjang dan tak putus-putus. Tanda-tanda wajah yang menghadap kepada Allah adalah hati yang damai dalam segala keadaan. Dunia boleh kacau, tetapi ia tetap tenang. Rezeki boleh sedikit, tetapi ia tetap bersyukur. Musibah boleh datang bertubi-tubi, tetapi ia tetap melihat rahmat Allah di baliknya. Karena ia tidak lagi menilai sesuatu dari wujud luar, tetapi dari makna batin. Ia tahu bahwa semua datang dari Allah, semua kembali kepada Allah. Maka tidak ada alasan untuk gelisah, karena wajahnya selalu tertuju kepada Zat yang menguasai segala hal. Seperti firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 2. Lahu mulku lis-samawati wal-ardi yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli sya'in qadirun. Kepunyaannya kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika seluruh lapisan diri telah ditanggalkan, ketika seluruh arah telah dikembalikan, dan ketika seluruh rasa telah terpusat pada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sempurnalah maqam wajah yang menghadap. Ia bukan sekadar permulaan perjalanan, tetapi juga puncaknya. Dalam ilmu makrifat, perjalanan itu tidak bergerak secara horizontal, tetapi vertikal dan dalam. Semakin dalam seorang salik memandang ke dalam hatinya, semakin ia melihat bahwa dirinya bukan apa-apa, bahkan ia tidak memiliki dirinya sendiri. Maka kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard bukan hanya ayat yang dibaca di awal salat, melainkan fondasi eksistensi, kesadaran ruhani, dan pengakuan mutlak bahwa tidak ada daya, tidak ada kehendak, tidak ada wujud, kecuali dengan Allah dan untuk Allah. Dari sini timbul suatu pemahaman bahwa kehidupan bukanlah sekadar rangkaian peristiwa, tetapi tempat menyaksikan tajalli Allah dalam setiap titik. Wajah yang tertuju kepada Allah akan melihat bahwa di balik kelahiran ada Allah, di balik kematian ada Allah, di balik kesedihan ada Allah, di balik kebahagiaan pun ada Allah. Maka segala sesuatu menjadi jalan, menjadi perantara, menjadi cermin untuk menyaksikannya. Disinilah makna dari kalimat inni wajjahtu wajhiya, bukan hanya pernyataan tetapi penyatuan. Ia menyatu dalam rindu, menyatu dalam tunduk, menyatu dalam pengakuan bahwa tiada arah selain Dia, tiada tempat bersandar selain Dia, tiada wujud yang layak dihadapi selain wajahnya yang maha mulia. Inilah pula makna terdalam dari kalimat syahadat, La ilaha illa lillahu, tiada Tuhan selain Allah. Maknanya bukan hanya tiada sesembahan, tetapi tiada yang benar-benar ada, tiada yang layak dihadapi, tiada yang layak menjadi tujuan, kecuali Allah. Maka kalimat inni wajjahtu wajhiya adalah pancaran dari syahadat yang hidup. Ia bukan hanya diucapkan tetapi dijalani. Ia bukan hanya diyakini tetapi dirasakan. Ia menjadi pusat dari segala bentuk laku, zikir, salat, puasa, sedekah, bahkan diam dan nafas. Seluruh hidup seorang makrifat adalah wajh, yakni wajah yang tak pernah berpaling dari Allah. Dan ketika seorang salik mencapai puncak makam ini, maka ia tidak lagi mengaku memiliki wajah. Ia menjadi cermin dari wajahnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah menciptakan Adam menurut citranya. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya bukan bahwa manusia menyerupai Allah, tetapi manusia yang sempurna adalah manifestasi dari nama-nama Allah. Maka wajah manusia yang telah sampai dalam makrifat adalah wajah yang memantulkan rahmat, hikmah, kelembutan, keadilan, dan keagungan Allah. Ia menjadi insan kamil, yakni manusia sempurna, bukan karena ia hebat, tetapi karena ia telah menghilangkan dirinya dalam lautan kehadiran Allah. Ia telah menyerahkan wajahnya, dan Allah mengganti wajah itu dengan cahayanya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 115. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Maka kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Dalam makrifat, ayat ini adalah mahkota penyaksian, bahwa bagi orang yang wajahnya telah menghadap dengan sempurna, maka segala arah adalah arah Allah. Ia tidak melihat dunia sebagai penghalang, tetapi sebagai cermin. Ia tidak melihat musibah sebagai kehancuran,
tetapi sebagai detik pertemuan. Ia tidak melihat orang lain sebagai lawan, tetapi sebagai jalan. Maka dalam maqam ini, seluruh hidup menjadi ibadah, seluruh detik menjadi mi'raj, seluruh gerak menjadi zikir, dan seluruh rasa menjadi tafsir dari kehadiran Allah dalam setiap helaan nafasnya. Demikianlah kesempurnaan makna inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin dalam pandangan makrifat. Sebuah kalimat yang mengandung lautan tak bertepi. Sebuah pernyataan yang jika diresapi akan merobek seluruh hijab. Sebuah kesadaran yang jika benar-benar hidup dalam diri seorang hamba, maka tak ada lagi kegelisahan, tak ada lagi kesesatan, tak ada lagi perpisahan. Yang ada hanyalah Allah, dalam wajah yang menyaksikan, dalam hati yang rindu, dalam diri yang telah lenyap dari dirinya, dan hidup hanya dengan menyebut satu nama, Allah.